Halo ibu-ibu semua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya berharap ibu-ibu dimanapun saat ini berada tetap dalam keadaan sehat, stay safe dan selalu menjaga protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selamat datang kembali di mata kuliah Tren Isu Maternal dan Neonatal. Sebelum kita belajar, saya mau kasih satu buah video untuk ibu-ibu semua untuk mengobati mungkin kekangenannya akan kampus kita yang tercinta ini. Nah, kebetulan saya saat ini ada di kantin dan kantin ini sepi sekali karena nggak ada perkuliahan pastinya, yang nggak ada mahasiswa, jadi sepi. Jadi ibu-ibu tonton video ini dulu sebelum kita belajar. Check it out. Nah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai asfiksia ataupun asfiksia neonatorum, yaitu masalah yang sering terjadi ketika bayi baru saja lahir atau pada bayi baru lahir. Nah, asfiksia itu sendiri merupakan suatu kegagalan bernapas secara spontan pada bayi segera setelah bayi lahir. Nah, jadi sebetulnya apa sih penyebab daripada asfiksia ini? Nah, asfiksia ini kalau secara anatominya itu adalah adanya masalah ataupun terganggunya suplai darah dari vena umbilikal. Karena di sini kan ketika bayi lahir, bayi belum bisa menggunakan seluruh daripada organ tubuhnya ya, semuanya suplai darah, suplai nutrisi, oksigen, semua itu masih dipengaruhi oleh yang namanya tali pusat plasenta. Jadi karena adanya gangguan dari vena umbilikal lah yang mengakibatkan terjadinya ataupun terganggunya suplai darah ataupun oksigen kepada bayi ya, bukan janin. Ibu-ibu juga perlu tahu bahwa asfiksia ini bisa terjadi pada saat antepartum, inpartum, atau pascapartum, bahkan saat ketika mau dilakukan pemotongan tali pusat. Nah, sebelum kita mengetahui mengapa bisa terjadi masalah ketika bayi lahir, karena pastinya cara bernapas bayi ketika dia di dalam kandungan dan ketika dia di luar kandungan ataupun di dalam dan di luar uterus itu berbeda. Nah, adapun 3 prinsip utama pernapasan bayi ketika bayi masih di dalam kandungan ataupun masih dalam bentuk janin. Nah, yang pertama itu adalah yang jelas ketika janin masih dalam kandungan, paru-paru janin itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi itu seluruh daripada oksigen, seperti yang saya sudah sering kali bilang ya, saya rasa, kemudian nutrisi, itu semua ditransfer melalui darah ibu dengan menggunakan plasenta. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bulu arteriol yang ada pada janin bentuknya itu mengalami konstriksi atau penyempitan, sehingga otomatis tekanan daripada darah itu sangat rendah ketika di dalam rahim ataupun di dalam uterus. Nah, kemudian yang ketiga adalah hampir dari seluruh suplai darah yang masuk melalui jantung kanan janin itu tidak dapat melewati paru-paru. Makanya kondisi daripada pembuluh darah itu menjadi konstriksi ataupun menjadi menyempit. Dari itu sehingga darah itu pun dialirkan melalui pembuluh darah yang tekanannya jauh lebih rendah, yang dinamai dengan ductus arteriosus, lalu kemudian masuklah melalui aorta. Jadi bedanya secara gamblang ya, peredaran darah orang dewasa dengan peredaran darah janin itu adalah di penggunaan paru-paru, di fungsionalis daripada paru-paru. Jadi kalau untuk janin paru-paru tidak difungsikan sama sekali, sedangkan pada peredaran darah dewasa paru-paru itu sangat diperlukan sekali. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya difusi. Secara singkatnya mengenai bagaimana peredaran darah ataupun bagaimana sistem pernafasan janin ketika dia di dalam kandungan. Nah, kemudian yang kedua adalah setelah janin lahir, dia pasti menjadi BBL ya, bayi baru lahir. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sih proses pernafasannya? Ketika ibu melahirkan seorang bayi, maka sepenuhnya pernapasan bayi itu akan bergantung pada paru-paru. Nah, tangisan bayi dan juga tarikan nafas daripada bayi ketika dia lahir, nah itulah yang akan mendorong darah ataupun cairan untuk keluar dari jalan nafas. Kenapa cairan ya? Karena ketika di dalam kandungan, bayi kan diselimuti oleh yang namanya cairan ketuban. Jadi cairan ketuban itu karena paru-paru tidak berfungsi, bisa aja sudah memasuki organ-organ pernapasan pada janin ataupun pada bayi itu sendiri.
sendiri. Makanya ketika bayi baru lahir, wajib sekali bayi itu nangis dan kemudian menarik nafas yang cukup kuat untuk mengeluarkan ataupun mengaspirasi cairan yang mungkin ada di saluran pernafasannya. Cairan-cairan itu biasanya hanya di sebatas mungkin tenggorokan, hidung, ataupun mulut, itu yang mungkin bisa diaspirasi. Tapi kalau untuk cairan yang ada di paru ataupun alveoli itu biasanya akan langsung diserap oleh sel-sel yang ada di sekitar alveoli. Dari situlah paru-paru akan mengembang dan akan terisi oleh udara. Pengisian daripada alveoli oleh udara ini, itulah yang akan memungkinkan oksigen mengalir ke dalam pembuluh darah dan akhirnya bayi pun bisa bernafas dengan normal. Lalu apabila paru-paru sudah mengembang, maka oksigen dan pengembangan paru merupakan rangsangan utama dari relaksasi pembuluh darah yang ada di paru. Nah, setelah itu arteri dan vena umbilikalis yang mengalami relaksasi karena proses daripada bayi sudah menerima yang namanya udara masuk ke dalam tubuhnya, organ pernapasannya, maka kondisi vena dan arteri umbilikal itu akan semakin turun, menyebabkan meningkatnya sistem sirkulasi darah sistemik, sehingga terjadilah relaksasi daripada pembuluh darah paru si bayinya. Seperti itu. Nah, jadi pada umumnya oksigen sebesar 21% saja itu sudah cukup untuk menginisiasi terjadinya relaksasi pada paru-paru bayi baru lahir. Itu tadi dia perbedaan antara bagaimana sistem pernapasan janin ketika di dalam kandungan dan sistem pernapasan bayi ketika dia setelah lahir. Saya rasa ibu-ibu semua sudah bisa membedakannya ya. Lalu kemudian bagaimana sih tahapan pernapasan pada bayi yang disebut dengan asfiksia? Kenapa dia disebut asfiksia? Nah, asfiksia ini merupakan salah satu masalah yang abnormal ya pada bayi baru lahir. Jadi asfiksia ini masalah yang sangat umum sekali, sering terjadi pada bayi baru lahir karena hal yang pasti menjadi masalah adalah proses transisinya, di mana ketika bayi masih di dalam kandungan atau yang disebut dengan janin, dia bernafas masih melalui yang namanya ductus arteriosus, yaitu hanya menggunakan jantungnya saja, tidak ada penggunaan daripada paru-paru. Sedangkan ketika bayi sudah lahir atau bayi baru lahir, sudah harus difungsikanlah fungsi daripada paru-paru itu sendiri. Lalu bagaimana proses terjadinya asfiksia ataupun keabnormalan daripada pernapasan bayi baru lahir? Nah, yang pertama, yang pastinya bayi baru lahir tidak mampu untuk melakukan usaha menghirup udara secara otomatis, sehingga arteri pulmonal akan tetap konstriksi, kemudian alveoli tetap berisi cairan, dan pembuluh darah daripada arteri sistemik itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Lalu kemudian apa efeknya? Pada saat pasokan oksigen berkurang, akan terjadi konstriksi daripada arteriol pada organ-organ tubuh ataupun pada jaringan-jaringan tubuh bayi. Sedangkan kompensasi untuk mempertahankan oksigen di dalam jantung dan juga ke otak itu berjalan dengan stabil ataupun normal. Nah, jika proses kekurangan oksigen ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadi kegagalan pada miokardium bayi. Nah, itulah yang menyebabkan kondisi daripada pernapasan bayi itu akan bermasalah, sehingga menyebabkan asfiksia. Sebagai akibatnya kerusakan yang pasti terjadi itu adalah kerusakan pada bagian otak, kerusakan organ-organ tubuh yang lain akibat kurangnya pasokan darah, dan pada akhirnya dan yang paling parahnya itu bisa menyebabkan kematian pada bayi baru lahir. Dan bayi yang sangat berbahaya yang menjadi tanda-tanda bahaya bagi kita ya ibu-ibu bidan yang mungkin menolong ibu bersalin yang bayinya baru lahir, tanda-tanda bahaya itu seperti misalnya sianosis, otot buruk, bradikardia, depresi pernapasan, tekanan darah menurun. Nah, itulah yang menjadi tanda-tanda bahaya daripada bayi baru lahir. Nah, apa sih yang menjadi penyebab ataupun faktor penyebab dari asfiksia ini? Nah, untuk faktor daripada ibu sendiri, ada beberapa faktor yang bisa menjadi indikator terjadinya asfiksia neonatorum. Yang pertama adalah usia ibu, di mana usia ibu yang aman untuk nantinya anaknya tidak mengalami asfiksia itu adalah sekitar 20 hingga 30. Jadi kurang dari itu pun lebih dari itu bisa menjadi penyebab terjadinya asfiksia. Lalu kemudian yang kedua adalah hipoksia pada ibu atau kekurangan oksigen pada ibu. Nah, ini bisa terjadi karena akibat dari pemberian obat analgetik ataupun anestesi pada ibu. Lalu kemudian terjadi infeksi berat ketika ibu hamil seperti misalnya malaria, TB, sifilis. Nah, itu bisa menjadi penyebab terjadinya asfiksia nantinya pada janinnya ataupun pada saat bayinya lahir. Lalu ada perdarahan antepartum, gangguan aliran darah pada uterus seperti misalnya anemia, riwayat hipertensi pada kehamilan. Nah, itu bisa menjadi penyebab juga terjadinya asfiksia pada bayi baru lahir.
Kemudian kehamilan postdate atau kehamilan lebih daripada 40 minggu itu bisa menyebabkan terjadinya aspiksia. Yang kedua adalah faktor plasenta. Nah, seperti kita tahu ketika janin di dalam kandungan, plasenta itu merupakan bagian ataupun organ yang sangat vital, yang sangat penting sekali bagi kelangsungan hidup, bagi survival si janinnya. Plasenta itu merupakan sumber nutrisi, sumber oksigen, juga sebagai tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme pada janin. Lalu apa sih masalah yang disebabkan oleh plasenta sehingga bisa mengakibatkan terjadinya aspiksia neonatorum? Aspiksia dapat terjadi pada kasus-kasus seperti masalah plasenta pada solusio plasenta, lilitan pada tali pusat, yang terlalu pendek, dan adanya prolaps tali pusat. Terakhir adalah perdarahan daripada plasenta. Nah, itulah dia yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah pada bayi baru lahir, khususnya aspiksia akibat faktor dari plasenta itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah faktor dari neonatus ataupun faktor janin itu sendiri. Nah, apa aja yang menjadi faktor daripada neonatus? Yang pertama adalah pemakaian obat anestesi, lalu kemudian ada trauma persalinan, bayi yang prematur, kemudian kelainan kongenital, bayi berat lahir rendah ataupun BBLR. Terakhir adalah air ketuban yang bercampur dengan mekonium. Nah, itulah dia penyebab ataupun faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kondisi daripada neonatus ataupun janin. Lalu yang terakhir adalah faktor dari kondisi ataupun proses persalinan. Yang pertama adalah persalinan letak bokong ataupun sungsang, ini sangat mempengaruhi juga terjadinya aspiksia. Kemudian partus lama ataupun partus macet. Yang terakhir adalah KPD ataupun ketuban pecah dini. Nah, itulah dia seluruh faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya aspiksia neonatorum pada bayi baru lahir. Lalu bagaimana menilai kondisi bayi, apakah bayi mengalami aspiksia atau tidak? Karena aspiksia itu terbagi menjadi beberapa grade. Ada satu penilaian dalam menilai terjadinya aspiksia neonatorum, yaitu melalui penilaian Apgar score. Apgar score itu sendiri berasal dari kata A-nya ataupun huruf A-nya itu adalah appearance ataupun warna kulit. Kemudian yang kedua P-nya itu pulse ataupun denyut jantung. Dan yang ketiga adalah grimage ataupun refleks daripada bayi baru lahir. Lalu yang keempat adalah activity ataupun yang disebut dengan gerakan ataupun tonus otot pada bayi baru lahir. Lalu yang kelima adalah respiratory ataupun nafas yang dihasilkan ataupun yang dihirup oleh bayi baru lahir. Nah, itulah dia Apgar score, 5 penilaian Apgar score yang harus kita nilai ketika bayi baru lahir. Pun klasifikasi daripada Apgar score ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah aspiksia berat, di mana nilai Apgarnya adalah 0 sampai 3. Lalu aspiksia sedang, nilai Apgarnya adalah 4 sampai 6. Aspiksia ringan dengan nilai Apgar score 7 sampai 9. Lalu kemudian bayi normal dengan Apgar score-nya adalah 10. Nah, itulah dia penilaian untuk bayi baru lahir apakah mengalami aspiksia atau tidak. Nah, berdasarkan nilai daripada Apgar score tadi yang kita temukan pada bayi baru lahir bahwa si bayi mengalami aspiksia neonatorum, maka kita perlu melakukan penata laksanaan. Di mana penata laksanaan untuk aspiksia neonatorum ini adalah dengan melakukan yang namanya resusitasi. Benar sekali. Nah, jadi ada beberapa, saya nggak akan jelasin satu persatu di sini. Ya, Miss bakalan kasih di slide nanti. Ada beberapa tata laksana ataupun tindakan resusitasi yang harus kita lakukan, di mana terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu adalah stabilisasi, yang kedua adalah airway, yang ketiga adalah breathing, keempat adalah circulation. Jadi yang keempat ini harus kita lakukan sebagai tata laksana daripada diagnosa aspiksia neonatorum tadi. Nah, seperti. Lalu kemudian yang terakhir untuk pengobatan ataupun obat-obatan yang mungkin diberikan pada bayi-bayi yang mengalami aspiksia neonatorum itu adalah pemberian epinefrin sampai bayi bisa kembali normal bernafas. Dan dosisnya itu biasanya 0,01 sampai 0,03 mg berat badan dan dilakukan ataupun disuntikan melalui IV ataupun intravena. Nah, oke, baiklah ibu-ibu, itulah dia pembahasan kita hari ini mengenai aspiksia neonatorum. Nah, jadi saya berharap ibu-ibu semua sudah mengerti dan apabila ibu-ibu belum jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan dan ingin berdiskusi, silahkan bertanya di grup kita. Oke, mungkin itu saja. Miss akhiri pertemuan kita hari ini. Miss harap semuanya tetap dalam keadaan sehat, stay safe dan menjaga protokol kesehatan dimanapun ibu-ibu berada saat ini, baik di rumah maupun di tempat kerja. Oke, baiklah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan selamat pagi.